Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Channel ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah. Ya, kita kali ini akan membahas era revolusi industri 4.0 oleh Muhammad Imam Mustafirin, NIM 20 130043. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian industri 4.0. Yang kedua, tantangan dan peran industri 4.0. Dan yang terakhir, 9 teknologi pilar dalam industri 4.0. Ya, kita masuk ke poin pertama, pengertian industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasi teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai suatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Contoh konkret yang dapat diambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi, jadi segala hal berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal yang kita lakukan sekarang, ya masuknya di masa ini, bagaimana kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud. Teknologi yang memanfaatkan big data seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya. Itu pun dengan Tesla yang berhasil mengembangkan mobil tanpa awak yang bisa mengantar penumpangnya dengan otomatis. Penemuan printer 3 dimensi yang bisa membuat berbagai macam barang juga mengubah banyak hal di dunia industri. Sederhananya, revolusi industri 4.0 ini, dunia kita diselimuti oleh teknologi. Ya, kita lanjut ke poin yang kedua, tantangan dan peran industri 4.0. Peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 ini menggabungkan mesin, alur kerja dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi industri 4.0 ini mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. Merespon kondisi ini, Lembaga Eksekutif Universitas Islam Indonesia (LEMUII) menggelarkan kajian keilmuan secara daring bertajuk Revolusi Industri 4.0 telah melangkah rentan tertindas pada Jumat dengan menghadirkan narasumber dosen Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia Jaya Adin Linando SE MBA. Mengutip dari Klaus Schwab, Jaya Adin memulai penjelasannya bahwa era revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu keadaan yang memberikan promise atau janji yang sangat besar yang dibersamai dengan peril ancaman yang sangat besar juga. Jadi jika kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi di era ini, kita akan terlindas. Ini adalah semacam pisau bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, tentu kita bisa mengambil keuntungan. Kalau tidak, ya akan tertinggal. Adapun tantangan industri 4.0, yang pertama adalah produktivitas. Yang kedua, revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Yang ketiga, investment atau penanaman modal. Yang keempat adalah employment atau pekerjaan. Langsung saja kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu
9 teknologi pilar dalam industri 4.0. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital, dan diantaranya adalah yang pertama, Internet of Things atau IoT, sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, Augmented Reality. Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Yang keempat, Cybersecurity. Cybersecurity adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu keberhasilan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang kelima, Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Yang keenam, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Yang ketujuh, Simulation. Model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Yang kedelapan, System Integration. Sistem integrasi atau integrated system merupakan rangkaian yang menggabungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Yang kesembilan, Cloud Computing, komputasi awan, adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Seperti contoh jagoan hosting yang menjadikan server virtual agar bisa digunakan untuk membuat website online untuk diakses user di internet. Ya, itu saja yang dapat kami jelaskan. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.